Bismillahirrahmanirrahim. Di syuting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ilal wadi kita Arba'in Nawawi Zakaria. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhahirin mujahidin ajma'in. Wa ba'du. Khadatul muhtaramun, para alim, para sesepuh dini sepuh, asatidah, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah fi hadzal majlis. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian istimror kita ngaji bersama. Semoga nanti zuhur kita ditakdirkan oleh Allah untuk sholat berjamaah lagi, Allahumma amin. Tapi kudu niat nawa itu intizar sholat zuhur jamaatan fardholillahi ta'ala. Saya niat menunggu sholat zuhur berjamaah lillahi ta'ala, niatnya ngoten mawon. Arba'in Nawawi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau memilih judul Arba'in itu sejatinya ternyata jumlahnya 42 bukan 40, dan itu ayat-ayat akidah, ibadah, kemudian hukum syara. Yang beliau maksudkan tidak lain, jadi pembacanya itu bisa minimal merangkum tentang bagaimana beragama yang baik menurut hadis. Kemudian ada hal-hal lagi yang terkait dengan muamalah yang beliau maksudkan lagi-lagi agar seseorang itu bermuamalah sebagaimana riwayat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan barengilah selalu niat baik. Jadi dibarengi takwa niku dibarengi niat baik niku mau terus niat. Nah, ini karena catatan malaikat itu ketika muslim atau mukmin itu berniat yang baik sampai menunggu amal perbuatan yang akan datang. Jadi niat baik kita itu sambil menunggu pekerjaan yang baik yang kita niatkan. Jadi ada dua hal yang kemarin 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu ketika saya badali beliau Ustadz Imam Saroni. Jadi kita ini menunggu 2 hal. Yang pertama adalah
sudah kita lakukan hasanatun qad qadaha, kemudian hasanatun yantaziruha, makhafatun la yadri mallahu wa bi qadin fih, wa makhafatun la yadri mallahu qadr bih. Jadi dua hal kebaikan yang selalu menaungi, membarengi manusia itu, dua hal kebaikan, yang satu hal yang sudah dilakukan kemudian sambil menunggu kebaikan yang akan datang, satu hal yang dikhawatirkan, yang kedua adalah kekhawatiran, sama-sama dua. Jadi kebaikan itu satu tapi ada dua. Yang pertama hasanatun qad qadaha, kita sudah melakukan satu hal yang baik ditakdirkan Allah, itu gandengane makhafatun la yadri ma huwa qadin fih. Kita tidak pernah tahu Allah itu mencatat kodok kita itu jadi apa, kita tidak pernah tahu. Makanya kita punya ruang namanya ikhtiar. Nah, kadang ikhtiar itu sangat dekat dengan nasib atau takdir yang Allah catat dalam kodok kita. Nah, di dalam ikhtiar itulah kalau kalian panjenengan dianjurkan untuk berniat baik. Jadi aksiru bi ahsaniyatikum, perbanyaklah dengan niat yang baik, perbanyak. Contoh pagi ini nawaitu ngaji, nawaitu iktikaf, terus aksiru bi ahsaniyatikum fa innallaha sayuqimuna bi anwa'in niyatina. Jadi kalimat itu analogi dari cerita ketika Raja Abrahah itu menggempur kota Mekah. Pada suatu hari para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, kaifa tara?" Wahai Nabi, bagaimana pandangan panjenengan? Humul ladzina yang zuruna, jadi mereka yang sedang melihat tentara gajah dipimpin oleh Raja Abraha ketika itu untuk menggempur kota Mekah. Masyarakat Mekah itu sebagian besar banyak yang tertabrak gajah, kemudian terlindas sampai mati, sehingga itu menjadi catatan cerita asbabun nuzul surat Al-Fil. Bagaimana mereka yang mati tertabrak gajah? Apa jawab Nabi? Mereka akan senantiasa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar niat mereka masing-masing. Berarti kan tidak ada yang tahu niatnya mek ndelok-ndelok tok ya paling ya mek titik siksone. Tapi lek niatnya tepuk tangan, seneng macem-macem, nah itu jadi niat. Jadi penting, ada dua hal tadi, sehingga kita bermukmin itu punya progres dan ukuran yang jelas. Dari satu masa di sisa umur kalau kalian panjenengan ini harus mampu kita ukur. Jangan sampai hanya berislam itu yang biasa-biasa saja. Jangan sampai kita yang sudah punya rutinitas menghadirkan sholat 5 waktu itu berislamnya biasa-biasa saja. Kata Gus Dur itu amatir. Jangan berislam yang amatir. Amatir itu begini, jadi kita itu membaik-baikkan diri, ingin diganjar oleh Allah yang besar. Padahal
realitanya tidak begitu, hanya casing doang, casing saja, jadi zahir saja tanpa batin. Jadi lah bagaimana yang ya zahiran wa batinan. Al-zahir itu memang nampak, Allah menampakkan zahir itu adalah sebagai alamat yang batin, sehingga muncul nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Ya, kita memperbaiki yang zahir, tapi jangan lupa waqutil arwah wa ghidaiha, itu makanan roh itu yang batin, itu juga harus kita barengi. Tadi niat, jadi niat kan orang tidak ada yang tahu seseorang punya niat baik itu, tidak ada yang tahu, baru ketahuan ketika niat itu dilakukan, biasanya begitu. Lah itu adalah sebagai buah iman kita masing-masing. Jadi zahir batin itu manusia diberi rekomendasi menghukumi hal-hal yang zahir. Nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Allah bakalan akan menghakimi atau menghukumi hal-hal yang tidak nampak. Lah bagaimana hal yang tidak nampak ini kita artikulasikan dalam kegiatan yang sehari-hari tadi. Jadi niat baik itu perlu diviralkan, bahasa kasarnya begitu. Tapi tidak semua yang viral itu baik, tidak semua yang diketahui banyak orang itu baik. Jangan-jangan kita hanya katut saja, jadi ada berita apa katut saja, terus kemudian kita secara langsung maupun tidak, sadar maupun tidak, itu mengeneralisasi. Ya, ini yang bahaya. Jadi yang keliru atau yang salah satu seperti yang salah semuanya. Tidak begitu. Saya akan menyetir satu hadis tadi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Kenapa harus memiliki akhlak yang baik? Karena akhlak itu adalah ejawantah dari iman itu sendiri. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Apa sih akhlak? Itu tidak ada padanannya. Yang saya tahu di sekolah-sekolah itu yang paling dekat ya moral atau pekerti. Moral masih holistik, pekerti mungkin, atau budi pekerti yang diimbangi dengan nurani, kira-kira begitu. Jadi budi pekerti mungkin itu. Tapi akhlak sendiri bahasanya adalah bahwa seseorang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan imannya itu ketika akhlak inilah yang digunakan dalam keseharian tingkah laku hidupnya, terutama akhlaknya sama Allah, kemudian sama manusia sendiri. Nah, di antara bagian dari akhlak itu ya etika atau adab. Di antara bagian adab kita kepada Allah dan sama manusia adalah hilm, sehingga ta'allamil hilma qoblal ilma. Jadi semuanya itu tetap menggunakan hilm, bagian dari adab tadi. Kemudian semuanya juga akan menggunakan adab karena dia bagian dari akhlak. Nah, itu patrapnya ilmu begitu. Nah, kalau tidak, kita masuk dalam atau terjerumus dalam kategori pembangkang secara tidak langsung, sebagaimana
Imam Syafi'i ketika lapor kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi' lisu'il hifdi, aku lapor kepada guruku Imam Waqi' hanya gara-gara susah untuk memahami dan menghafal. Fa arsyadani bi antarkil ma'asi, beliau Imam Waqi' memberikan aku nasihat, irsyadat, taujihat kepadaku, kata Imam Syafi'i, bi antarkil ma'asi, untuk meninggalkan yakni maksiat. Nah, maksiat yang saya maksud tadi akhlak, adab dan etika kita kepada Allah. Sembahyang contohnya, kayak itu gerusa-gerusu, telat ya wis telat, ndak apa-apa, masbuk, ndak usah ditambah-tambah lek mboten nggih kados imam subuh sing sae Ustaz Muin itu lek salat kula sering nyekseni, beliau mesti sadurunge salat wis berangkat. Atalallahu wa baqa'u, semoga Allah memanjangkan umurnya dan memanfaatkan sisa umurnya, hidupnya. Begitu, dan harus istiqomah seperti itu. Artinya contoh itu bisa kita dapatkan tidak jauh kok. Jadi kalau contoh itu tidak jauh, kita bisa membuat kita ini bisa tambah semangat gitu loh. Jadi Arab lapo male fa akhbarani bi annal ilma nur, kemudian memberi kabar kepadaku Imam Waqi', sungguh ilmu Allah itu bagaikan cahaya, sebagaimana Allah menciptakan Nur Muhammad qabla jasadih wa qabla wiladatih. Jadi kehidupan ini ada namanya Nur Muhammad sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad melalui rahim Ibunda Aminah, Bapak Abdullah, kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Dan para anbiya itu terasa dititipi Allah dalam dada dan pundaknya. Beberapa riwayat itu di pundak dan di dadanya merasa ada Nur Muhammad, itu terasa semuanya. Jadi lakonnya di dalam Al-Quran ya Nabi Muhammad, lakon sutradaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah dua hal inilah yang seringkali para torekoh itu ada yang hahu. Jadi karena tadi huwallahu itu tadi Allah sama Rasulullah, tadi itu ada namanya tarekat hahu itu sah itu ya, karena ma'ruf itu sudah dikenal. Siapa yang tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaib, tapi nikmatnya bisa dirasakan, ciptaannya ketahuan, semuanya tidak bisa dibantah. Apapun diberikan secara demokratis, sesudah diberikan semuanya kita disuruh milih mau kafir atau mau mukmin, terserah ente sudah. Coba ono pangeran ngoten siwallah, nah, istimewa. Nah, kita yang umat Nabi Muhammad ini disuruh milih, mari diciptakno sembarang disiapno, disuruh milih ente mau kafir apa mau mukmin, silakan. Jadi imma ayyakuna kafiran wa imma ayyakuna mu'minan, itu tidak akan bertambah dan mengurangi kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita ini diberi ruang ikhtiar. Allah sudah tahu kok catatan kodok zis awakmu ditakdir sakmene lah. Nah ikhtiar bagaimana, yang namanya Abdul Aziz ini ikhtiar. Ustadz Muin jenengan ditakdir sakmene, Ustadz Maksum jenengan takdir. Allah sudah tahu di atas kertas.
Karena Allah punya banyak tentara, namanya malaikat, komandannya malaikat Raqib dan Atid, catatannya ada. Wis enek kerpeane. Tinggal yang ditakdirkan yang akan ditakdirkan melalui catatan qada itu kita mau ikhtiar atau tidak. Salah satu di antara ikhtiar diniyah ya begini ini. Jadi menambah wawasan minimal, ngaji bersama seperti ini. Fa arsyadani bi antarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al ilma nur wa nurullahi la yuhda lil asim. Dan cahaya ilmu Allah itu bagaikan cahaya la yuhda lil asi. Allah tidak akan pernah memberikannya kepada seseorang yang bermaksiat kepadanya. Tentu toh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, wa ma amru dinikum fa alayya wa ma amru dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan agama kalian kembalilah kepadaku, persanad berarti ada runut sanadnya. Tapi kalau urusan dunia kalian lebih mengerti, kata Nabi. Hadis itu asbabul wurudnya diantaranya adalah ketika para sahabat berselisih tentang ukuran kepemilikan tanah mereka, itu sampai dilaporkan ke Nabi. Lah itu Nabi menjawabnya begitu, wa ma amru dinikum fa alayya. Lah urusan agama sahabat tidak apa-apa, lapor kepadaku. Tapi kalau urusan itu fa antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Saya kira itu kita lebih ke diskusi mawon, sehingga sing ngantuk kersane, sing alit niku kersane pun bisa dibuka. Jadi itu akan merekam gitu, yang kecil itu. Kalau yang sudah besar mungkin tadi malam melekan gitu. Sama ganjarannya podo, asal turunnya gak pas sembahyang kan. Monggo kita diskusi mawon kersane apa namanya. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak nanti saya akan tanya kepada ustadz-ustadz di depan saya ini. Nah, itu akhlak kita yang penting. Monggo Ustadz, jadi tidak harus bertanya, mungkin ada ide, nah, didiskusikan di ngaji ini sampai minimal suruk lah, tidak sampai duha. Jadi lek suruk nanti ada isroqus syams, itu sholat suruk ya. Itu berarti matahari menyaksikan. Monggo sampean kok mboten angsal ngeten iki, gak adil iki takmire Mas. Oh mangke monggo gak meneng kabeh iki Beb. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Sebenarnya Allah kan tidak butuh tadi, tapi kita dianjurkan oleh Nabi kita berperangailah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Baik itu kan umum. Nanti ya bagaimana akhlak itu, ya mungkin kira-kira ukuran akhlak itu kan cerminannya adalah ya keseharian itu yang berubah, tidak pancet itu. Mau bersosialita, saling membantu, saling mendoakan, kalau ada yang tidak cocok diam, bahkan mendoakan dan seterusnya, kira-kira begitu. Tidak mau rame. Monggo Ustaz. Iya.
takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi itu mungkin saya dari bahasanya ya. Jadi Allah itu sudah memberikan kepada kita semua untuk bisa hidup itu satu anugerah. Kalau proses medis misalnya, proses biologis, kita ada pemenang dari sekian juta spermatozoid. Berarti Allah telah mengizinkan, Allah telah meridhoi kita diberi kesempatan untuk mengambil satu peranan. Apa itu? Ya bagian dari wakil Allah di bumi. Tinggal peran kita apa yang bisa dirasakan, tidak hanya untuk diri kita, pasti itu ya minimal untuk diri dan keluarga, tapi ya yang lain dong. Nah itu ya mesti ku anfusakum wa ahlikum ya mesti. Tapi lek keluarga sampean tok sinang swarga sampean gak wedi ya. Kira-kira wong swarga itu arduhas samawati wal ard. Anggap saja keluarga besar kita itu ada 1 juta. Lo swarga itu arduhas samawati wal ard. Kita tahu Allah itu khalaqa sab'a samawat. Sab'a itu 7, jadi 7 lapis. Wal ardu mithlahunna, berarti bumi juga 7 lapis. Ini yang tahu geologi. Kemudian yang tahu ilmu langit, apa namanya, ahli antariksa apa-apa iku ngoten niku. Kula gak tapi ahli tapi ngerti ceritane niki. Jadi 7 lapis langit sama 7 lapis bumi itu adalah luasan surga. Itu kalau 7 kali 7 berarti 49. Lah 7-nya, 1 lapisnya itu berapa apa namanya luasannya. Kemudian bumi juga demikian. Berarti kan nombo swarga itu. Nah, berarti ajak malbu swarga. Lele Allah sampun ridho dumateng jenengan kalian kula diberi kesempatan hidup, berarti Allah punya satu agenda biar kita ini ajak. Kira-kira begitu. Saya mengartikulasikan begitu. Lah kaitannya dengan bukan pertanyaan ini. Lah Ustadz Maksum itu ngetes gitu. Jadi Allah sudah berikan semuanya dengan baik. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah menukar. Jadi membeli itu maksudnya menukar dengan sama saya. Kalau mau weweh tadi, kalau mau ajak-ajak ke swarga akan diberikan oleh Allah. Bi anna itu tadi, bi anna lahumul jannah. Lah akhlak kita kepada Allah bagaimana loh? Allah sudah berikan semuanya kok. Apalagi itu dari yang holistik ya, Allah telah berikan semuanya. Dari yang parsial saja, hari ini kita ditakdir Allah bisa sholat subuh berjamaah. Kalau ndak biasa abot bangun subuh itu, sing wis biasa lah abot, dan dia gak biasa. Berarti Allah takdirkan mengizinkan kula mbek jenengan plus meridhoi sudah. Kalau sudah begini, ridho Allah diberikan plus surga Allah diberikan, tapi yang ada di dunia. Karena surga itu sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Surga itu walaupun Nabi sendiri, Nabi Muhammad, Nabi kita itu tahu, pernah diperlihatkan sama Allah, tapi tidak seseorang pun, berarti kan belum pernah ada. Mala ainun ra'at, tidak ada 2 pasang mata yang pernah melihat jumleger semuanya, tapi kisi-kisinya sudah diberikan tahu oleh Allah. Misalnya ainan fiha tusamma salsabila, misalnya di dalamnya termasuk ada mata air yang namanya salsabila, ada juga mata air zanjabila, jahe. Mata air surga namanya salsabila, ono jahe. Ahlu surga itu musoffai syaribin. Musoffai bisa dibaca musoffaini bisa, jadi khatful nun itu boleh, musoffai atau musoffaini. Jadi ahlu surga itu apa namanya, minumnya adalah asal walaban.
laban itu susu, asal itu madu. Musaffai syaribin itu madu dan susu ditambahi jahe. Karena nyeduk tok ini, itu gambarannya ada, tapi malah ainun ro'at, tidak pasang mata sekalipun yang pernah melihat secara gamblang. Wala udhunun sami'at, dan surga itu tidak pernah didengar oleh siapapun. Wala khatara fi qalbil bashar, tidak pernah terbesit pada hati seseorang. Tapi orang Arab bilang kalau Indonesia itu qit'atum minal jannah, karena kisi-kisi gambaran surga yang dalam Al-Quran itu neng Indonesia ono kabeh. Jadi orang Arab ngono, itu zaman Pak Karno itu. Jadi Indonesia ya qit'atum minal jannah. Jadi katanya cuwilan swarga itu Indonesia. Jari ini ngono, jari ini. Lah berarti kalau Allah sudah izinkan, Allah sudah ridho, lo kita itu sudah merasakan anginnya surga yang ada di dunia, kira-kira begitu. Berarti gak usah ragu untuk ajak-ajak, untuk weweh, untuk dermawan, untuk memberikan semuanya sebagaimana Allah telah berikan semuanya kepada kita. Gak usah ragu, aja wedi kere, aja wedi gak mangan, aja wedi sembarang pun. Totalitas, totalitas itu mestinya buat kita harus bisa terukur. Tidak hanya ibadah-ibadah mahdhah, boleh jadi ibadah ghairu mahdhah, selain sholat, selain ngaji, selain haji. Jangan-jangan bukan yang ini yang gara-gara kita masuk surga, yang kita bersosialita itu kepada tetangga, kepada sesama yang membutuhkan. Lek wis ngeten iki lak normatif mawon, wis jelas ganjarane jelas. Sing gak jelas sih sampean goleki kudu istiqomah. Berarti kan totalitas zahir batin yang saya maksud lah. Takhallaqu bi akhlaqillah, Allah sudah memberikan semuanya. Itu satu contoh. Guru mana awake dhewe gitu Allah berikan kita bisa menghirup. Mbak Nusa ditutupi. Ojo ditutupi sih. karena subuh itu sampean lepas Pak, eman kok. Lah subuh itu ada dalilnya jelas itu. Jadi wasubhu idza tanafas. Dibuka ini Pak, motor apa pun coronanya pun wangsul Pak. Jadi wasubhu idza tanafas. Subuh ini untuk bernafas, jelas itu tanafas. Tanafas saya tanafasu tanafusan. Jadi tanafas, subuh untuk bernafas. Jadi kalau dokter mau meneliti tentang angin subuh, sebelum subuh ya sampai pasca subuh, ya mungkin dia tahu itu salah satu obat corona itu ya tangi wengi sebelum subuh. Lah Allah karena sudah memberikan semuanya dan Allah punya asma wa sifat zatullah itu yang wajibnya kita kita wajib tahu ya, sebagaimana Abu Musa Hasan al-Asy'ari itu menambahkan wujud itu tidak ada dia, tapi ditambahkan oleh Abu Musa Hasan al-Asy'ari. Beliau abadikan itu di asma wa sifat Allah yang 20 itu. Allah wujud kita baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah kudra irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan saliman sami'an basiran mutakalliman. Lah Allah yang sudah begitu asma sifatnya itu semuanya dipinjamkan kepada manusia, dipinjamkan. Hati kita ini misalnya ditakdirkan hidup, berarti kan itu
asma sifat Allah. Kita diberi kesempatan berbicara, tapi bicara kita tidak seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiun alim. Semua Allah pinjamkan, sudah Allah berikan semua. Belum lagi asma Allah yang 99. Jadi mulai wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir, terus sampai apa yang terakhir, ar-rasyid, rasyid yang rosat apa rosid itu sama. Jadi ar-rasyid yang menganugerahkan apa itu, yang menganugerahkan semua karunia-Nya, itu ar-rasyid. Lah dari sifat Allah dan asma Allah itu merupakan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan kemurahannya sak pituruti itu kepada manusia. Lah tinggal kita nih yang celuk-celuk. Jadi biasanya saya mulai meniru beberapa doa ulama di zamannya itu, yaitu bihaqi qaulika, misalnya apa firman Allah dalam Al-Quran disebut, misalnya Quran itu adalah penyembuh. Kalau ada anaknya yang sakit panas, ya sakitnya enteng-enteng, jangan sampai sing sakit parah. Nah, itu pakai Al-Quran bisa, batuk, panas, lek sakitnya rada abot, jauh tuh kono HP ya repot. 3 Al-Fatihah ya gak mari, 3 Al-Baqarah lo gak mari. Ya iku dikolokno dhuwit dijak neng toko HP. Engko lek mar tuku HP sampai dhewe sing bingung. Biasa ngono. Dadi habis membelikan HP anaknya sing paling bagus, sing kira-kira rame, sing paling tinggi, sing paling larang lah pokoknya. Bapaknya mari untuk warisan tanah Mbah Bae biyen. Tapi manggone mboten teng Gedangan, manggone nang nggone Jakarta. Jadi tukono handphone sing paling apik. Tiba ya ambek anake kayak TikTokan, ambek striptis, apa itu dibuka bajunya itu di kamar mandi TikTokan. Padahal HP-nya paling larang. Orang tuanya tidak tahu. Tahu-tahu anaknya viral di medsos. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Berarti orang tua itu memudahkan anak untuk berbuat maksiat. Katut wong tuane, jelas katut. Selama anak itu belum balik. Kalau anak itu sudah balik, sudah dititipkan ke ustadz, ke guru, ya mungkin rotok katutnya mek didik lah wong tua iki. Tapi tetap katut jenengan yang memfasilitasi anak untuk beli HP digunakan maksiat. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Berarti menimane gak usah nukono anak HP. Kira-kira begitu sudah. Katut orang tuanya, pasti katut. Lah itulah akhirnya banyak murka Allah di mana-mana. Kira-kira saya begitu. Sehingga kalau kita minta sama Allah sekalipun, ya Allah, inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah Gusti, duh Gusti, kula nyuwun ridho panjenengan kalian swarga. Sing mudhun sukhtullah, naudzubillah summa naudzubillah. Wa na'udzubika min sakhatika, kelawan benci panjenengan Gusti, kelawan amarah panjenengan, mugi-mugi jenengan dohaken Gusti kalian neraka niku lho. Sakhatika wanar gandengan niku, lek pun Allah niku izin, semun kali sukani izin kula kalian jenengan sudah ridho, kita takdirkan, kita kawal kebaikan ini sampai minimal ke putra-putri kita, sampai kepada tetangga-tetangga kita, sampai kerabat dekat dan kerabat jauh kita, dan itu harus bisa kita ukur sebelum ajal ini datang. Sampai nambah kula kudu duwe catetan, kira-kira wingi kula apa ya, diangen-angen piyambak, ukur tak catet, aku wingi subuh
jamaah, tapi zuhur plus ijen sembahyangnya, asar plus. Sampai niati saiki, ayo sakmene kae sing hadir monggo niat nawaitu, sampean eloki nawaitu intizar sholatat zuhri jamaatan fardhon lillahi ta'ala. Sampai sekseni mangke iki duduk pesulap merah duduk sampai sekseni dewi mangke sampai ning sawo muga-muga ditakdir oleh Allah mangke siang iku sholat jamaah tuh zuhur jamaah lho nggih. Lek sholat zuhur wis mesti sampean wedi dosa soalnya gak sholat tak dosa sampean. Jamaah kan rong mesti sholatnya kok mesti wedi dosa. Ngelakoni ibadah pun wedi dosa, butuh kula butuh Gusti, mboten wedi dosa, kula butuh panjenengan, kula butuh ridho panjenengan. Sing awal-awal arek santri dereng lulus niku wedi dosa, wedi salah, wedi dosa. Nek kula mbek jenengan wis mboten butuh terus celuk-celuk wau asmane Allah sing 99 eman diaktifasi niki asmane Allah niki sing wau lho Rahmanur Rahim Malikul Mulk terus lek perlu lek mboten apal nggih dibawa jarang kan sampean celuk-celuk Gusti Allah sing namine Rasyid jarang nggih napa malih sing kula wau khalaqal mauta wal hayat al hayat misal Hayyul Qayyum misale arang-arang lek gak ana imam sing donga ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina njaluke sugih mbek cukup doa ditakdir melarat wedi sampeyan ambek kula ditakdir gak duwe dhuwit wedi tambahan hisabe enteng gak duwe dhuwit cukup iku dawa hisabe sampeyan montore 5 tak takoni saiki 5 iku mandek kabeh muspro kan gawene mek saulan atau 2 atau 3 kali sing 4 sapa sing gawe coba saya tanya sampean jual yang mobilnya 5 itu ya ndak tahu sampean taruh mana duitnya pokoknya ojo tuku HP ojo tuku HP sing HP ojo tuku liyane kayak bangun masjid karuan sampean omahe sing 10 20 ada yang punya rumah 10 20 sampean dol gak ngarep sampean kok mati. Jadi wis biasa-biasa mawon sing kira-kira meneh iku melok mikir meneh mangan apa ya akhir-akhir begitu iku tambah sing apik iku sing tawakal notok kan asal ndak kelaparan gitu aja. Jadi saya kira itu niki pun suruk. Jadi takhallaqu bi akhlaqillah niku minimal Allah sudah kasih semuanya, kita secara totalitas harus mampu mengukur semuanya apa yang telah diberikan kepada Allah. Jadi sehingga prototip manusianya sejatinya adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ketika Sayyidah Aisyah ditanya para sahabat, wa ya Sayyidah Aisyah kaifa akhlakun Nabi, kaifa khuluqun Nabi, jamak dari akhlak itu khuluq. Kaifa khuluqun Nabi, karena khuluquhul Quran. Jadi Al-Quran itu ya akhlak Nabi itu. Contoh, Nabi suatu hari pernah ditamoni namanya Ibnu Ummi Maktum. Nah, ini salah satu sebab-sebab turunnya surat Abasa wa Tawalla itu. Jadi Nabi waktu itu ada penggede-penggede Quraisy, ya kira-kira orang Quraisy yang top-top lah, itu sowan Nabi. Loh, selang demikian ada seseorang yang buta, tua, renta. Assalamualaikum, kandang dijawab mbek Nabi. Nabi karena ada tamu itu. Akhirnya Allah karena sayang Nabi, akhlaknya adalah Quran, turunlah ayat itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi engkau tidak tahu wahai Muhammad, jangan-jangan bukan karena penggede Quraisy sing Allah mensucikan dirimu zahir batin, hanya gara-gara instrumen orang yang tua buta ini tadi. Lah kita juga tidak pernah tahu, jangan-jangan bukan karena ngaji-ngaji ini pangeran sukani ridho kula jenengan, karena biasa ya.
Jangan-jangan gara-gara nulung tanggane sing butuh, nulung kancane sing kecelakaan, menyampingkan duri di jalan. Karena tulusan kita tidak pernah tahu, tapi minimal kita punya niat yang selalu niat baik. Tadi terukur itu ono catatane. Oh iya, iki aku ingin niat iki kok zuhur, kok mari zuhur kok niat mana ngoten, niat terus saya. Ngoten nggih. Pun enten mal ya. Sampai jam 6 gak apa-apa. Yang penting panitia kudu nyiapno panganan iku. Lek mboten ya ngajine sepi kok. Astaghfirukum, mugi ngaos subuh niki Allah paling ridho. Wis jelas diridani ya jane. Gak usah khawatir diridani sampean melek kok tak delok sing turu gak ana witan. Dadi wis jelas diridani iki, tapi kan muga-muga maneh engko Allah paling ridho maneh kan ngoten. Wis jelas diridani. Jare Gus Bahak, gak usah ngenteni sok ben, saiki wis diridani. Jadi sudah kasih izin, lek wis Allah pun ngizini biiznillah ngeten iki, wis pasti Allah ridho. Allah ridho. Tinggal kita melestarikan ridho Allah dalam kebaikan ini bagaimana? Ya tadi niat, titik tolaknya di niat yang baik, yang banyak. Aksiru bi anwa'i niyatikum, aksiru bi aksani atau bi anwa'i niyatikum. Jadi perbanyaklah niat yang baik, karena kita tidak pernah tahu mana yang segera kita lakukan dari niat-niat itu. Ngoten nggih. Mugi Allah paring sedaya niki berkah sisa umur hidup kula kalian jenengan. Allah paring ridho, dan ketika jatah kontrak hidup kula ambek jenengan niki wis waya entek, mugi Allah paring husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur an rahmatak min khazain rahmatik bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarik abadan ma abqaita lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una dunyana wa akhrana. Allahumma aslih lana dinana alladhi yusmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna waj'al hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna wa ahna wa auladana wa aulatal muslimin wal mu'minin wa talamidina wa tilmidatina liman la haqqun alaina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wad dar wa dalalah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi alamin. Wa bi asraril haqqil fatihah. Astaghfirukum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.